Ya, selamat malam ya Ilover ya. Kita kembali lagi di Station Surabaya dan masih kali ini saya bersama Yohansa Samudra yang akan temani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan seperti janji saya tadi bahwa saya akan kehadiran tamu spesial saya untuk kita ajak ngobrol-ngobrol santai sejenak di malam hari ini terkait dengan Hari Media Sosial Indonesia yang kali ini tanggal 10 Juni kita peringatinya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan pakar komunikasi Universitas Airlangga Surabaya yang kali ini sudah bersama saya di virtual e-station. Langsung saja menuju ke Pak Suko Widodo yang kali ini sudah bersama saya di virtual e-station Surabaya. Langsung saja, halo. Assalamualaikum Pak Suko Widodo. Udah Mas, gimana kabarnya? Baik, waduh, ini ceritanya jalan-jalan habis dari mana ini Pak Suko Widodo ini? Ya, saya habis dari Jember, kemudian Lumajang, Mas survei tentang kondisi ekonomi masyarakat. Tapi perjalanan aman ya Pak, enak ya, nyaman gitu. Ya, perjalanan aman. Yang tidak aman, cuman mikir gimana masa depan bangsa kita ini juga agak COVID ini memang benar-benar ekstra keras menjaga diri ya Pak Sukowidodo ya. Ya itu di sejumlah daerah saya lihat memang protokol kesehatan sangat diabaikan ya. Saya kira ini menjadi makanya medsos itu harusnya isinya terus tegas gitu ya. Betul sekali. Iya. Apalagi di tanggal 10 Juni ini merupakan peringatan Hari Media Sosial ya Indonesia. Nah, ini Pak Sukowidodo, ketika memasuki dunia maya kita harus juga menggunakan identitas apapun dan berbuat semau kita tanpa takut diketahui siapa kita sebenarnya nih. Dan ini kalau melihat dari data yang ada, dari jumlah Indonesia ini memiliki penduduk 274 juta lebih ya pada bulan Januari 2021. Ini pengguna media sosial ini 170 juta, ini meningkat 10 juta dari tahun 2020 nih Pak Sukowidodo. Nah ini bagaimana ini? Mungkin ada hal-hal yang mungkin disampaikan oleh Pak Sukowidodo melihat begitu besarnya masyarakat ini menggunakan media sosial. Silakan Pak Sukowidodo. Ya, pertama kalau dilihat dari bukan urutan ya, tapi jumlah ya, kuantitas itu Indonesia ini sudah kategori yang cukup besar ya, sangat besar malah pengguna internetnya ya. Dan itu kemudian konsekuensinya pada dunia medsos. Tetapi celakanya di waktu bersamaan seperti laporan yang dilakukan oleh Google tempo hari bahwa kita termasuk di kawasan kita netesnya etikanya paling terendah, urutan 29 dari 30 negara. Ini kan saya kira sesuatu yang memprihatinkan, apalagi dengan jumlah yang begitu banyak. Harus diakui bahwa medsos ini di Indonesia tapi bermasalah. Medsos sendiri adalah keniscayaan. Tidak mungkin kita menarik atau menutup, ini sudah keniscayaan sejarah. Tapi problemnya adalah bagaimana medsos itu diisi dengan arus narasi yang kalaupun tidak berkualitas harus ada bertanggung jawab, karena sebetulnya media sosial dunia maya ini adalah menjadi new public sphere, ruang publik baru yang punya konsekuensi hukum. Nah, kita memang gegap atau gegar budaya ketika kemudian secara teknologi kita sudah begitu tersedia dengan baik, tetapi secara konten masuk di ruang itu tidak siap, sehingga lupa dianggap medsos itu sebagai private private spare, padahal ini public spare ya, ruang publik bukan lagi ruang privat itu loh. Sehingga itulah yang kemudian harus dicarikan rumusannya. Ditambah memang kita masih punya problem sebetulnya di dalam interaksi sosial, dan itu rumit di negara yang sangat plural seperti ini. Ketika kemudian masuk dalam dunia maya dengan interaksi dengan beragam orang, nah jadinya kemudian muncul sara, ujaran kebencian, kemarahan, dan itu akibatnya tidak terlalu bagus. Ini memang problem besar di Indonesia, dan celakanya kita ini dari aspek pengguna cukup tinggi, tapi berseiring dengan itu penyimpangannya juga cukup tinggi, Mas.
Nah, kalau tadi Pak Sukowidodo menyebutkan bahwa etika untuk bersosial media ini begitu kurang bagus ya kalau di Indonesia. Ini sebenarnya faktornya apa sih Pak Sukowidodo? Ya pertama memang kita sejak ini ya, sejak 98 itu memang saya melihat bahwa tidak ada lagi kurikulum pendidikan yang kemudian membasiskan di bidang moralitas secara bagus. Saya tidak mengatakan P4 itu sebuah pilihan, tetapi ketika dulu ada, itu kan melahirkan generasi yang kemudian bisa berempati kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi sejak 98 ini impact dari demokrasi, kemudian ada pilihan, dan sekarang tahu muncul istilah kampret, cebong, kadrun yang itu belum selesai, padahal kedua belah pihak itu sudah selesai. Nah, ada polarisasi itu yang saya kira belum selesai. Kenapa? Itu berarti pemahaman terhadap demokrasi yang harus menerima perbedaan, menerima kehadiran orang lain, tidak selalu menang dirinya, itu belum menjadi nilai moralitas yang ada di kita. Nah, sejak 98 itu saya melihat misalnya di dunia pendidikan tuh lebih ngejar nilai akademis ya. Lihat anak-anak itu kan bacaannya luar biasa, mata pelajaran matematik. Sampai saya guyonan mas, pelajaran tangan matematika itu bisa dipakai enggak? Itu guyonan saya. Jadi maksud saya, nyatanya kita hanya butuh persentase. Jadi mungkin itu perlu dirancang dan lebih menempatkan soal etika itu. Jadi kapan menghormati dan sebagainya. Ada pelajaran dari video kemarin mas, misalnya dari Jepang itu, ketika ada siswa dan dia minta nyebrang jalan dan mobilnya berhenti, dan setelah siswa itu sampai di pinggir jalan, kemudian dia melepas topinya dan menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih hormat. Ini saya kira pelajaran yang bagus. Iya. Nah, kita sudah loh mas sebetulnya. Di dulu kan kalau ketemu dengan orang tua kan duduk melewati orang tua kan misalnya membungkukkan badan misalnya. Ini kan kita punya nilai itu. Tapi coba lihat sekarang relatif hal semacam itu sudah tidak ada lagi. Ini kan problem. Jadi perlu adanya pelajaran etika begitu ya Pak Sukowidodo kepada kita semuanya sekarang ini. Oh, saya kira pasti. Kalau Anda mungkin beberapa kawan cerita kalau di Amerika misalnya, di Amerika dianggap negara yang bebas. Nyatanya mereka itu kalau ada gadis lewat terus bukan temennya terus di sweet atau apa, itu kan orang itu bisa dihukum dan hukumannya berat, denda itu misalnya. Itu kita kan nggak akan kita biarkan misalnya. Masyarakat sangat permisif terhadap misalnya soal gender itu, padahal itu masuk pelecehan misalnya. Nah ini kan, nah apalagi sekarang ketika dunia maya bebas, dianggap tidak tahu orang lain, lebih parah lagi. Kita punya problem besar mas soal etika. Bukannya di kampus, di sekolah sekarang terjadi perdebatan soal itu. Guru-guru gelisah, guru-guru banyak yang gelisah, dosen juga gelisah menghadapi situasi ini. Artinya bahwa harus ada regulasi yang paling tepat ya dalam menggunakan media sosial itu agar tidak dilakukan atau tidak digunakan begitu saja ya Pak Sukowidodo ya. Perlu nggak itu regulasinya? Regulasi minimal pakai undang-undang ITE, tapi kan memang ada sejumlah pasal yang masih bermasalah. Tapi saya sebagai orang yang mendukung harus ada regulasi dan juga pendidikan etika. Jadi media literasi itu bukan sekedar pengetahuan keteknologiannya, tetapi juga risiko-risiko harus diajarkan. Kenapa tidak itu diajarkan di sekolah misalnya, pesantunan beretika di medsos. Facebook kan hari ini juga meluncurkan konten yang tidak ribet ya, konsumen yang itu kan menarik gitu. Jadi mereka peduli lah, kita ini harus ada gitu loh. Jangan sampai kemudian media sosial itu menjadi ruang kelahi, ruang bantai membantai. Ini sangat tidak bagus. Bahwa kita semua butuh medsos, iya, dan itu tidak bisa dihindari kita menggunakan. Tapi perkaranya jangan sampai medsos itu justru meluluhkan, merusak entitas hubungan sosial, merusak nilai-nilai sosial. Itu yang harus kita pikirkan. Saya setuju mas, itu kalau harus ada semacam
semacam pengawasan terhadap siber ya. Ada pengawasan, tapi ada konsekuensi yang dilakukan ketika dia menggunakan di dunia siber itu. Nah, Pak Sukawidodo, saya juga ingin tanya nih ya, sebenarnya seberapa kuat sih Pak media sosial yang ada di Indonesia ini, impact-nya kepada kita semuanya gitu, sampai-sampai harus ada regulasi yang harus melakukan atau menyusun, atau juga biar tidak dilakukan seenaknya sendiri gitu, Pak Sukawidodo. Kekuatannya seberapa besar ini? Ya, pertama ruang publik. Jadi ruang umum itu kan seperti orang menggunakan jalan raya, orang warung, kan tidak bisa orang itu misalnya, mohon maaf, dia naik sepeda motor misalnya, dia pakai telanjang baju di jalan, itu kan tidak sopan misalnya. Itu kan nah, etika yang di sini itu juga harus digunakan di dunia maya, karena dunia maya itu sudah menjadi dunia yang nyata. Karena secara hukum kan misalnya transaksi bank juga boleh, perjanjian bank boleh, tanda tangan boleh, maka etika juga harus digunakan seperti itu. Harus Mas, mulai bahkan saya bilang bertanggung jawab itu ya, kalau punya Facebook, mulai nomor itu kan jangan sampai medsos disalahgunakan untuk menipu. Tujuannya itu. Jadi justru kehadiran regulasi itu untuk melindungi kepentingan warga gitu loh. Jadi freedom is not free, kebebasan tidak bebas. Jadi dimanapun itu. Jadi maka orang harus bertanggung jawab orang lain. Komunikasi itu melibatkan orang lain. Nah, kalau sudah melibatkan orang lain, ada konsekuensi hukum secara teoritis begitu, Mas. Kalau Anda melihat para penipu yang selalu menipu melalui medsos ini gimana ini? Gemes nggak sih Pak Sukawidodo? Sangat Mas. Jadi ini udah, menurut saya penipuan itu jangan dipakai pasal KUHP aja, harus bertingkat. Jadi ini sudah menipu dan menurut saya menghina, membuli, artinya mencelakakan orang menurut saya, karena dia bisa melakukan seperti itu. Jadi menurut saya malah, saya kalau sudah penipuan itu jangan sampai sekedar pasal penipuan, tapi dia juga sudah menjerumuskan orang pada celaka. Kan kita kadang disuruh macam-macam gini, dan risikonya kan bisa macam-macam. Jadi ini saya kira harus diberantas, dan saya setuju Station bahas soal ini kalau bisa rutin Mas, karena ini menurut saya butuh waktu panjang untuk melakukan perubahan itu. Bayangkan kalau kita menggunakan alat ini misalnya, siapapun bisa mengakses, bahkan ada konten-konten yang kadang-kadang belum saatnya harus diterima anak-anak. Jadi sekarang ruang bebas. Nah ini kan bahaya kalau si anak itu tidak punya kemampuan beretika atau memahami wacana yang ada di dalam ruang medsos itu. Gitu. Kita harus selamatkan generasi ke depan, dan ya salah satu yang saya dorong, saya kira Station bisa terus mengingatkan, dan kalau ini dilakukan, semua orang mengingatkan bahwa mari kita beretika di media sosial, semua bicara, maka pasti yang tidak beretika akan kendor juga untuk melakukan itu. Satu. Yang kedua, secara hukum polisi harus lebih cerdas daripada mereka yang melakukan itu. Tangkap mereka dan benar-benar harus dihukum, karena ini bukan sekedar menyangkut pelanggaran, tapi menyangkut impact terhadap perilaku yang tidak beretika tadi. Jadi banyak sekali ya persoalan-persoalan yang di hadapan kita ya Pak Sukawidodo ya, terkait dengan bagaimana sih menggunakan media sosial yang baik dan benar gitu ya Pak Widodo. Di antaranya kita harus memiliki etika sopan santun yang baik ya, seperti halnya kita ya ketika bertemu dengan seseorang tadi ya Pak Sukawidodo ya. Ya. Iya, dan ini kan sering lah Mas, ini kan ruang medsos itu kan ruang yang setara semua. Memang agak rumit ketika ketemu, kalau di fisik ini ketemu dengan orang tua, orang bisa hormat, tapi kalau di medsos kan kadang-kadang nggak peduli siapa yang diajak bicara, siapa, terus dilepas begitu aja, itu lebih ngeri lagi. Makanya kita butuh pendidikan karakter, pendidikan etika bermedia sosial. Saya kira ini satu kurikulum yang harus segera disiapkan. Tidak bisa Mas, misalnya orang diajari harus sharing sebelum sharing, hindari hoax dan sebagainya. Ya cukup dihimbau, tapi
orang harus diajari ini loh hoax, ini tidak sopan, ini tidak boleh. Nilai itu yang saya kira harus ditanamkan kepada generasi muda, bahkan bukan generasi muda, orang tua pun juga banyak karena belum paham terhadap apa ya realitas dunia media sosial ini, Mas. Seperti malam hari ini Pak Sukowidodo, saya selalu menghormati Pak Sukowidodo ini ya. Oh. Nah, maksud saya minimal begini, Mas. Karena kalau sebetulnya kayak gini, ini berilmu ya. Misalnya ada komunikasi masif, ada komunikasi massa, ada komunikasi kelompok, ada komunikasi internasional. Kalau saya dengan peer group misalnya, itu gaya Surabayaan misuh misalnya, itu kan tanda keakraban. Tetapi kalau di media sosial itu kan yang nonton banyak dan belum tentu kenal, terus tiba-tiba musuh misalnya, itu maksudnya guyon, ini juga tidak boleh gitu loh. Jadi ada diksi bahasa yang dia hanya cocok untuk apa ya, kelompok komunikasi personal, ada yang komunikasi kelompok, dan tidak berlaku di komunikasi massa. Hal semacam itu saya kira kita butuh waktu untuk mempelajarinya dan menerapkan. Seperti halnya saya malam hari ini tabik hormat sama Pak Sukowidodo. Thank you banget sudah menyisakan waktunya ini untuk E-Station dalam rangkaian peringatan Hari Media Sosial Indonesia gini ya Pak ya, Pak Sukowidodo ya. Saya juga merasa apa ya, apresiasi terhadap apa media Anda karena ini membawa apa ya, pencerahan baru, nilai yang bagus. Betapa indahnya kalau kita melakukan semacam itu. Jika kita bisa bicara baik, kita bisa apa melakukan hal yang baik dengan bercanda, kenapa kita harus melakukan yang jelek gitu loh. Jadi jangan sampai media sosial itu justru menjadi ruang apa ya, ajang kelahi lah gitu lah. Jadi kadang saatnya orang harus diam, tidak mengupload, tidak semua harus diupload. Ada kalimat yang penting. Jadi kenapa gini? Katakan yang Anda ketahui, ketahuilah yang Anda katakan, bukan mengatakan semua yang Anda ketahui. Jadi tidak semua yang ketahui itu kita unggah, tapi ketika kita mengunggah kita harus paham risiko apa yang terjadi dari yang kita unggah. Nah, seperti malam hari ini e-lovers ya, bahwa obrolan saya ini semoga bisa menjadikan sebuah motivasi, semoga bisa menjadi edukasi buat kita semuanya untuk bermedia sosial ya, agar tidak ada hal-hal yang menjadi ketersinggungan ataupun juga orang lain tersinggung dengan apa yang kita unggahkan di medsos kita. Bukan begitu ya Pak Sukowidodo ya? Nah, saya kira Mas mungkin saya tambah aja usul ini apa tema ini bisa bergulir dan tanyakan kepada sejumlah orang tua anak muda tentang soal etika komunikasi di media, apa pendapat mereka dengan jujur, katakannya apa kesannya. Dari situ nanti kita akan review lagi sehingga kita bisa menyumbangkan sesuatu buat masyarakat. Untuk harapan terakhirnya di perjumpaan kita apa ini Pak Sukowidodo dalam refleksi Hari Media Sosial Indonesia? Silakan Pak Sukowidodo. Ya, memperingati Hari Media Sosial itu pertama kita harus sadari bahwa Indonesia, mohon maaf dengan segala hormat saya, agak memalukan dalam konteks penggunaan media sosial karena dianggap kualitasnya rendah dari konten. Karena itu mari kita perbaiki. Saya sangat percaya bahwa kita punya nilai-nilai yang luar biasa, yang nilai yang sangat bermoral, beretika. Perkaranya nilai moral dan yang etika itu saya kira perlu lagi untuk kita telaah dan kita ulang, kita terapkan. Saya terima kasih E-Station yang menginspirasi. Saya kira semoga media lain juga seperti ini, juga ada banyak pesan positif yang bisa dilakukan. Jika kita bisa memberi yang positif, kenapa harus memberi yang negatif? Terima kasih, Mas. Ya, sepakat sekali. Ending yang luar biasa. Enaknya itu kita ngobrol langsung live di sini ya Pak Sukowidodo di Cito Mall. Saya menunggu, yang penting harus ada secangkir kopi, saya akan datang ke Cito. Boleh itu ada di Gede 27 itu. Pasti saya tunggu undangannya, Mas. Ya. Baik Pak Sukowidodo, waktu yang diberikan kepada kami di kesempatan kali ini, dan tentu sukses. Salam buat teman-teman pakar-pakar komunikasi yang lainnya ya. Semoga tetap terus sehat di masa pandemi seperti ini. Terima kasih Pak Sukowidodo. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Salam.
Ilovers, itu tadi obrolan saya bersama Bapak Suko Widodo, pakar komunikasi Universitas Airlangga Surabaya dalam refleksi peringatan Hari Media Sosial atau Medsos Indonesia yang kali ini bertepatan di tanggal 10 Juni 2021. Semoga harapan-harapan kita semuanya bisa tercapai, dan terima kasih. Jangan lupa kalau sudah menyaksikan konten-konten E-Station Surabaya, Anda bisa membukanya di YouTube channel E-Station Surabaya dan tonton, saksikan, kemudian Anda bisa subscribe, like, and share siaran-siaran E-Station. Baik, kalau gitu Ilovers ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan sekali lagi terima kasih buat Anda. Kita ketemu kembali insya Allah hari Sabtu besok, dan sukses selalu buat Anda, jaga kesehatan buat Anda. Saya Yohan Sasamudra pamit, thank you dan sampai jumpa.